Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Semoga kalian semua sehat semua ya, dan tetap semangat terus belajarnya. Oke? Ya, anak-anak, hari ini kita akan membahas materi tentang bank ya. Nah, tentu kalian sudah sering mendengar kata bank, dan kalian pasti sudah sering melihat bank yang ada di sekitar kalian. Bahkan di antara kalian pasti sudah ada yang bertransaksi melalui bank. Karena sudah sering mendengar kata bank dan sudah tidak asing lagi, di sini Ibu akan menjelaskan tentang materi, yaitu apa sih itu pengertian bank, apa saja jenis-jenis bank, terus ada apa fungsi dan tujuan bank, yang keempat ada prinsip kegiatan usaha bank, dan yang kelima ada produk bank. Oke, yang pertama pengertian bank. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dana atau bentuk-bentuk lainnya, dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Pengertian tersebut menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Secara singkat, bank berfungsi sebagai lembaga penyimpanan serta peminjaman dana bagi masyarakat. Yang kedua, ada jenis-jenis bank. Bank sendiri menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada bank umum dan yang kedua ada bank pengkredit rakyat. Yang pertama, bank umum. Bank umum merupakan bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dana atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Dan yang kedua ada bank perkreditan rakyat. Bank perkreditan rakyat adalah bank yang melakukan kegiatan secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Badan perkredit rakyat merupakan bank yang menerima simpanan dalam bentuk deposito, berjangka, tabungan, dan bentuk lainnya. Selain bank umum dan bank perkreditan rakyat, ada beberapa jenis bank lainnya. Yang pertama ada bank sentral. Bank sentral memiliki tujuan utama untuk mengatur jumlah uang yang beredar dalam perekonomian negara. Namun, dalam menyalurkan tugasnya, bank sentral menjalankan berbagai fungsi lain, mulai dari penanganan penyelesaian giro, pelaksanaan kebijakan moneter, sampai dengan memberikan izin, pembinaan, serta pengawasan kegiatan perbankan. Yang kedua, bank syariah. Dalam melakukan kegiatan perbankan, bank syariah menggunakan asas-asas dan prinsip syariah atau berdasarkan hukum Islam, demokrasi ekonomi, serta prinsip kehati-hatian. Bank syariah ini bertujuan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan bersama dan pemerataan kesejahteraan rakyat. Dan ada fungsi bank. Tugas dan fungsi bank adalah sebagai badan penghimpun dana masyarakat. Dan yang kedua ada badan yang menyalurkan kredit kepada masyarakat. Dan yang ketiga sebagai lembaga penyedia jasa pembayaran serta peredaran uang. Dan yang keempat untuk meningkatkan kesejahteraan atau taraf hidup rakyat banyak. Kemudian ada prinsip kegiatan usaha. Prinsip kegiatan usaha bank yang berkembang di Indonesia terdiri atas prinsip konvensional dan prinsip syariah. Yang pertama ada bank konvensional. Bank konvensional adalah bank yang dalam menjalankan usahanya berbasis pada prinsip bunga. Imbalan yang diterima oleh pemilik tabungan, deposito atau giro dihitung berdasarkan bunga. Kemudian ada bank syariah. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Pasal 1 Ayat 1 menjelaskan bahwa perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Bank dibagi menjadi dua, yang pertama ada
Bank sebagai lembaga keuangan dapat memberikan pinjaman kredit bank kepada individu maupun lembaga. Karena sifat kredit yang sangat beresiko, maka bank memiliki beberapa prinsip yang harus dipegang ketika memberikan kredit. Yang pertama adalah karakter. Sebelum bank memberikan layanan kredit, bank haruslah melihat karakter dari mereka yang mengajukan kredit. Bank akan melakukan wawancara demi mendapatkan dan mempelajari latar belakang nasabah yang lebih jelas. Kemudian yang kedua ada capacity. Bank akan menganalisis apakah nasabah di masa yang akan datang mampu membayar kreditnya. Bank akan melihat kemampuan nasabah dalam mengatur keuangan serta keuntungan usahanya. Kapital atau modal menjadi salah satu aspek penting yang diperhatikan oleh bank ketika ingin memberikan kredit kepada nasabah yang ingin meminjamkan dananya untuk usahanya. Bank akan melihat laporan keuangan dari usaha yang dikelola oleh nasabah dan menganalisis apakah nasabah tersebut layak diberikan kredit. Kemudian yang keempat ada kolateral. Bank harus melihat jaminan dari nasabah tersebut. Apabila di masa yang akan datang terjadi kredit macet, di mana nasabah yang tidak dapat membayarkan dana yang dipinjam, maka sesuai dengan ketentuan yang ada, pihak bank dapat mengambil aset sebelumnya yang telah dipinjamkan kepada bank. Aset tersebut dapat berupa mobil, rumah, perhiasan, dan lain-lain. Terakhir ada prinsip kondisional. Bank perlu memperhatikan kondisi ekonomi suatu negara atau daerah di tempat nasabah menjalankan usahanya, karena hal ini tentunya akan berdampak pada kondisi bank dan kondisi usaha nasabah tersebut. Yang kedua, tabungan atau simpanan. Bank menyediakan layanan simpanan baik berupa uang maupun barang dan surat berharga. Selain digunakan untuk menyimpan aset yang lebih aman dan terjamin, nasabah akan mendapatkan keuntungan dari bunga ketika menggunakan layanan tabungan walaupun nilainya tidak begitu besar. Bank sendiri memberikan layanan tabungan berbeda-beda selain dengan kebutuhan nasabahnya, baik dalam jangka panjang maupun jangka pendek. Penarikan uang tersebut dapat dilakukan dengan menggunakan buku tabungan maupun kartu kredit.